Selamat pagi, siang, dan malam buat kamu yang mau nembak doi. Nggak usah pakai kode-kodean segala. Barbar aja lah udah. Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Film ini bercerita tentang hancurnya sebuah organisasi kejahatan hanya gara-gara cinta, bucin. Walaupun begitu, film ini penuh perkelahian dan intrik berdarah dan dendam dari seorang pria yang marah kepada bosnya sendiri. Gara-gara kekasih masa kecilnya direbut bahkan sampai mempunyai anak. Organisasi yang awalnya sukses akhirnya hancur gara-gara karma dari masa lalu. Penuh intrik dan adegan pertarungan penuh darah. Diperankan oleh Kim Hye So yang ngetop lewat drama Signal dan Lee Sun Kyun. Ada infografis nama-nama tokoh dalam film ini. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Kisah ini dimulai di sebuah hotel mewah dengan banyak kamar VIP. Ada pemandangan yang mungkin sangat indah, tapi terpaksa mimin potong-potong. Satu persatu tamu-tamu VIP datang. Mereka terdiri dari para bos perusahaan dan para pejabat tinggi pemerintahan. Puluhan orang gadis ini diminta bersiap untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Ini adalah Madam Wang yang bertugas mengatur para gadis ini dengan pasangannya masing-masing. Seorang gadis yang bernama Wena mengatakan jaksa Choi yang menjadi pasangannya akan datang terlambat. Semua adegan ini diawasi oleh seseorang dari CCTV dan merekam semua kejadian di dalam kamar. Seorang tamu yang terlambat akhirnya datang. Seorang kepala jaksa wilayah yang bernama Choi. Dia sudah ditunggu oleh gadis ini dan ditarik ke kamar. Dan adegan pertarungan duniawinya saya skip dulu ya. Semua adegan pertempuran yang bikin ranjang kusut ini direkam oleh wanita ini. Semua pejabat dan pemimpin perusahaan ini tidak ada yang sadar semua kegiatannya telah direkam. Pria ini bernama Kim Hwan, bos dan CEO dari perusahaan yang bernama GC Group, yang juga sebuah organisasi kejahatan. Dan ini adalah sekretaris sekaligus tangan kanannya, yang bernama Nah Hyun Jung, yang sedang mengawasi CCTV. Semua gadis ini adalah anak asuhnya, yang digunakan untuk kepentingan GC Group. Pagi datang, seorang pria berjalan masuk ke dalam kamar. Pria ini sadar ketika jendela matahari menyinari mukanya. Pria ini adalah penyelesai masalah atau tangan kiri dari GC Group, Lim Sang Hun. Pria ini kaget belum menyadari apa yang terjadi. Lim Hun memutar rekaman pertempuran tadi malam. Tertunduk lesu, pria ini menanyakan apa yang Lim inginkan. Lim Hun langsung ke intinya. Mereka hanya ingin GC Group diberikan saham dominan di perusahaan yang mereka miliki masing-masing. Ini juga berlaku kepada para bos dan para pejabat yang terlibat di pertempuran dengan para gadis. Tak punya pilihan, rata-rata mereka menyetujui dan tanda tangan. Tentu ada yang menolak. Sebuah kolam semen disiapkan. Lim Hun tidak berbasa-basi. Jika mereka menolak, maka akan dikuburkan dengan damai bersama beton yang keras di sini. Pria yang bernama Chang ini kokoh menolak, malah mengancam istrinya akan mencarinya jika dia tak pulang malam ini, dan polisi akan melacak GPS-nya. Ternyata para gadis-gadis ini memang telah diatur secara natural untuk mendekati para bos dan pemimpin-pemimpin perusahaan. Ketua Chang ini contohnya. Sekretaris wanitanya yang muda dan cantik adalah jebakan dari GC Group. Videonya akan langsung tersebar jika dia tak setuju. Tapi Ketua Chang masih menolak karena merasa Ketua Kim, bos GC Group, berhutang budi kepadanya. Lim Hun memerintahkan Ketua Chang dibawa ke suatu tempat. Lim Hun masuk ke mobil dan melaporkan pekerjaannya. Di sana sudah ada Hyun Jung dengan surat kontrak yang telah disetujui. Ketua Kim memerintahkan Lim Hun agar memberi Ketua Chang lebih banyak waktu. Lim Hun dan Hyun Jung sudah bersama sejak muda. Mereka berasal dari panti asuhan yang sama yang diselamatkan oleh Ketua Kim dan diberi pelatihan dan mendampinginya untuk menyelesaikan setiap urusan kotornya selama 20 tahun sejak GC Group berdiri. Mereka menunggu seseorang di ruangan VIP GC Group. Jaksa Choi datang dan berbicara dengan Hyun Jung. Dia sudah tahu kenapa Hyun Jung ingin bertemu dengannya, agar GC Group dimenangkan dalam sidang dan bisa diberi izin yang legal agar resmi mendirikan perusahaan publik dan menjual sahamnya. Tapi dia tak bisa membantu. Dia tak bisa dibeli dan bernegosiasi. Hyun Jung dengan santai memberikan sebuah DVD, Hotel Songka, kamar 309. Hyun Jung tahu dia menikahi putri wali kota, sehingga karirnya menanjak pesat. Ini bukan pembelian atau negosiasi, ini pemerasan, ujarnya tersenyum.
Jaksa Choi tak menyangka akan masuk ke perangkap GC Group. Gadis yang bernama Wena ternyata adalah jebakan untuknya. Jaksa Choi menelpon gadisnya, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Dia masih ingat bagaimana dia menyelamatkan gadis polos ini dari siksaan seorang pria. Dia mencoba menolongnya, tapi ditampar oleh pria ini. Setelah dia menunjukkan ID jaksa wilayahnya, pria ini ketakutan dan pergi. Ketika hendak pergi, kakinya dipegang. Ternyata dia adalah kaki tangan GC Group untuk menjebaknya. Dia marah besar. Jika skandalnya bocor, karirnya bisa tamat. Rapat diadakan di ruangan Ketua Kim dengan para petinggi perusahaan dan pejabat daerah yang mendukung GC Group. Pintu dibuka tiba-tiba. Pria ini bernama Kong Myung, seorang distributor narkoba di wilayah itu. Dia marah karena GC Group tiba-tiba memutus kerjasama dan jalur distribusi kelompok gangsternya. Padahal dia telah memberi uang fee yang cukup besar kepada Lim Hun. Lim Hun dipanggil oleh Ketua Kim. Sebuah asbak kaca pecah di kepalanya. Ketua Kim dengan marah berkata, GC Group tidak berbisnis narkoba dan senjata. Dia mengusir Kong Myung. Kong Myung membuka kacamatanya. Satu matanya hilang. Dia berkata, mereka masih punya hutang masa lalu. Sepertinya Kong Myung punya cerita di masa lalu dengan Hyun Jung dan Ketua Kim. Kedua orang ini tumbuh besar bersama. Bahkan Lim Hun menyimpan perasaan cinta untuk Hyun Jung. Tapi entah kenapa Hyun Jung selalu menghindar kalau sudah berbicara tentang cinta. Lim Hun yakin suatu saat dia akan pensiun dan akan berbahagia dengan Hyun Jung. Ketua Chang disiksa di tempat ini. Tidak diberi makan dan dikelilingi oleh anjing-anjing liar yang ganas yang dikurung. Tapi itu tak membuat Ketua Chang menyerah. Dia tetap menolak memberikan tanda tangannya dan memaki Lim Hun. Dia tak akan bisa membunuhnya tanpa izin, karena Ketua Kim tak akan mengizinkan dia mati. Ketua Kim datang menemui sekretaris ini. Kedua orang ini punya rahasia. Mereka punya anak bersama. Selama ini, anaknya bersekolah di Singapura. Karena selalu membuat masalah, dia dikeluarkan dan akan dikembalikan ke Korea. Yang paling sedihnya, dia dipisahkan dari Hyun Jung sejak lahir. Yang berarti anak ini tidak tahu siapa ibunya. Hyun Jung sudah berpisah sangat lama dengan anaknya. Jaksa Choi masih berusaha merayu Wena. Dia tak berhasil. Sementara dia makin didesak oleh Hyun Jung agar segera setuju membantu GC Group. Jaksa Choi berusaha mengulur waktu dan memberi alasan. Gadis ini sebenarnya pacar gelap dari Lim Hun. Tapi tak peduli bagaimana Wena merayunya, Lim Hun tak pernah menjanjikan apapun kepadanya. Gara-gara tato inisial gadis di dada Lim Hun, dia tahu pria ini sebenarnya tak pernah sungguh-sungguh kepadanya. Wena mencoba melapor kepada bosnya, Hyun Jung, tentang Lim Hun yang memiliki tato nama gadis dan mempermainkannya. Tapi dia malah disuruh berhenti mengejar Lim Hun. Hyun Jung berkata, dia akan pensiun. Dia sudah menyiapkan tabungan untuk Wena, yang sudah bekerja selama 7 tahun untuknya, sebagai uang pesangon. Suka tidak suka, dia harus berhenti. Dia disuruh kembali ke kehidupan normal, dan meninggalkan dunia gelap ini. Jaksa Choi tidak menyerah. Dia datang ke gudang kantor GC Group dengan tumpukan kertas. Dia mencoba merayu Lim Hun dan memberitahukan rahasia besar. Dia hanyalah umpan meriam dari Ketua Kim. Jika dia jatuh, anaknya yang bernama Kim Jung Hwan adalah pewarisnya. Dia tak akan mendapatkan apa-apa. Dan rahasia besar itu dibocorkan. Nah, Hyun Jung adalah ibunya. Lim Hun tercengang. Peristiwa itu terjadi ketika Lim Hun terpaksa dipenjara setelah perang geng antar wilayah. Ternyata, istri Ketua Kim dan anak-anaknya dibunuh oleh geng Incheon. Saat itulah, Hyun Jung menyamar dan masuk ke geng Incheon. Dia berhasil membunuh ketuanya. Dan anaknya yang bernama Kong Myung dicongkel sebelah matanya untuk membalaskan dendam Ketua Kim. Ingat dengan ketua geng narkoba yang mempunyai mata sebelah tadi? Setelah peristiwa itu, Hyun Jung menjalin hubungan dengan Ketua Kim. Dan tak ada seorang pun anggota geng yang tahu. Untuk menyembunyikannya, Hyun Jung melahirkan anak itu di penjara. Lim Hun sangat kecewa. Ketua Kim tahu Hyun Jung adalah kekasih masa kecilnya dan cinta pertamanya. Dia merasa dikhianati oleh bosnya sendiri. Padahal dia berkorban untuknya dan rela dipenjara. Terlihat Hyun Jung menjemput anaknya sendiri. Tapi pemuda yang bernama Jung Hwan ini tidak tahu dan malah membenci sekretaris ayahnya. Lim Hun mengawasi dari kejauhan. Ayah dan anak ini tidak pernah akur. Anak muda ini membenci ayahnya sendiri. Walaupun dia mempunyai fasilitas dan diberi uang yang banyak, tapi dia malah dibiarkan hidup sendiri di negeri orang. Makanya dia berkelakuan sangat nakal dan selalu memberontak. Jung Hwan dengan sinis berkata, kenapa wanita ini ada di sini? Sedih dong Hyun Jung, anaknya sendiri tidak mengenalnya.
Ini adalah Madam Wang, salah satu pembantu setia Hyun Jung di organisasi. Dialah yang paling mengenal Hyun Jung dan tahu semua kisah hidupnya. Perasaan Lim Hun hancur lebur. Dia ingat bagaimana Hyun Jung menjahit luka di dadanya. Gadis ini selalu ada untuknya ketika dia terluka. Setiap dia terluka, ketika berkelahi untuk organisasi, gadisnya selalu ada dan merawatnya. Pikirannya mulai terganggu. Apakah dia akan menerima tawaran jaksa Choi untuk mengkhianati organisasi? Tak tahan lagi, dia menemui Hyun Jung. Dia berkeluh kesah, dia melakukan semuanya untuk organisasi. Tapi dia tak pernah menyangka cinta pertamanya dimakan oleh bosnya sendiri. Hyun Jung tak pernah bercerita kepadanya. Dia mempunyai anak. Dia terluka karena tak menyangka Hyun Jung menjual dirinya kepada ketua Kim. Hyun Jung marah. Lim Hun berkata, seharusnya dia sudah mati dari dulu. Tapi Hyun Jung yang selalu menyelamatkan hidupnya. Hyun Jung tahu dia selalu menunggunya untuk pensiun bersama dan meninggalkan dunia gangster ini selamanya. Laki-laki ini sangat kecewa dan marah. Hyun Jung tak bisa menjawabnya. Dalam kecewanya, Lim Hun melampiaskan kekesalannya kepada Nawe di dalam mobil. Gadis malang ini dilemparkan segepok uang dan disuruh menghilang dari hidupnya. Dan jangan mengganggunya lagi. Lim Hun akhirnya mengambil keputusan. Ketua Chang yang dilarang dibunuh oleh Ketua Kim dihabisinya dengan marah. Dia berkata, siapa bilang aku tak bisa menghabisimu? Dengan emosi dan marah, palu besar menghantam orang malang ini. Dan mayatnya dilemparkan ke anjing dalam kandang. Dan Lim Hun pun mengambil keputusan. Dia menerima tawaran jaksa Choi untuk mengkhianati organisasinya sendiri. Besoknya, kedua orang ini siap bergerak. Karena semua bodyguard dan pengawal dilatih oleh Lim Hun, tak sulit membuat orang-orang ini beralih pihak mendukungnya. Dan geng narkoba Incheon juga dilibatkan oleh Lim Hun untuk menghancurkan GC Group. Kesepakatan terjadi. GC Group akan diberikan kepada Lim Hun dan jaksa Choi akan mengubur semua bukti pembunuhan Ketua Kim. Tapi jaksa Choi ingin semua daftar klien dan seluruh videonya. Dan dia ingin sekretaris Hyun Jung karena telah menjebak dan menghinanya. Lalu, jaksa Choi yang diberi akses oleh Lim Hun datang ke tempat pengelolaan para gadis yang dipimpin Madam Wang. Dia memeriksa semua video, tapi tak menemukan video skandalnya. Dia menghajar Nawe karena tak menjawab di mana video skandalnya berada. Bekas kekasihnya sendiri, jaksa Choi menghajar gadis malang ini. Lim Hun menjebak Ketua Kim. Jaksa Choi ingin kesepakatan dilakukan di tempatnya. Dia setuju untuk membantu GC Group. Lalu dia akan menandatangani kontrak. Ketua Kim sempat menelpon Hyun Jung untuk menyuruhnya mengamankan Jung Hwan. Hyun Jung mulai merasa ada yang salah dengan nada bicara Ketua Kim. Walaupun dia merasa ada yang tak beres, dia setuju untuk pergi dan menemui jaksa Choi. Jung Hwan ditemui oleh Hyun Jung. Dia merasa gelisah ada masalah dengan organisasi GC Group. Apalagi Lim Hun sudah tahu Jung Hwan adalah anaknya dengan Ketua Kim. Dia memberi kode akses dan sebuah alamat. Jika terjadi keributan, dia harus segera bersembunyi di tempat ini. Jung Hwan yang tidak tahu ini ibunya dan menganggap wanita ini hanya kekasih gelap ayahnya, menanggapi dengan tidak terlalu serius. Hyun Jung yang berjalan keluar diserang oleh orang-orang dari geng Incheon. Dia pingsan. Madam Wang bersikeras tidak mau memberi rekaman info skandal dan minta berbicara dengan bosnya Hyun Jung. Walaupun diintimidasi oleh jaksa Choi, Madam Wang tetap menolak. Dalam perjalanan ke tempat jaksa Choi, Ketua Kim diserang oleh supirnya sendiri. Perkelahian terjadi di dalam mobil. Ketua Kim tak percaya supir kepercayaannya selama 10 tahun ini menyerangnya. Dia terpaksa menghabisi supirnya dan pintu mobil dibuka. Lim Hun masuk. Dia tak menyangka Lim Hun mengkhianatinya. Dia berkata, bosnya jangan heran sehingga supirnya mengkhianatinya. Kami telah menculik adiknya sehingga dia terpaksa ingin menghabisimu bos, ujarnya. Hyun Jung tertangkap dan terikat di sebuah bus. Kong Myung datang dengan gerinda besinya, mengancam. Dia akan membalaskan dendam ayahnya dan matanya yang hilang satu akibat Hyun Jung. Anak buahnya berbisik, mereka tak bisa menyakiti Hyun Jung. Jika dia terluka, Lim Hun bisa marah dan akan berbalik menyerang mereka. Kong Myung tak peduli, dia akan mengambil mata Hyun Jung untuk membalaskan dendam ayahnya. Tembakan terdengar, rombongan Lim Hun datang dan mulai membunuhi anggota geng Incheon.
Hyun Jung tak menyangka semua tindakan ini dilakukan oleh Lim Hun. Dia dengan santai berkata, Bos Kim telah dipindahkan ke suatu tempat. Setelah dia berduel dengannya, aku akan kembali, ujar Lim Hun. Di sebuah hutan bambu, Bos Kim berkata, bunuh saja dia. Dia masih bertanya, kenapa Lim Hun melakukan ini? Lim Hun tak menjawab. Dia memberikan pisau. Dia mengajak Bos Kim berduel dengannya. Pemenang akan mengambil segalanya. Dia tahu Hyun Jung adalah cinta dan tujuan hidupnya. Mereka telah bersama dari kecil. Tapi Bos Kim malah memakannya. Bos Kim mengaku malam itu adalah kesalahan. Dia tak menyangka Hyun Jung akan hamil. Melindungi rahasia anak itu adalah permintaan Hyun Jung. Cukup bunuh saja dia. Lim Hun muak melihat mantan bosnya yang tak berani berduel dengan. Tembakan pistol menghabisi ketua Kim. Nawe datang ke tempat Hyun Jung ditahan. Dengan menyuap penjaga, dia diizinkan masuk ke dalam bus. Dia berkata tahu dari anak buah Lim Hun dia ada di sini. Dia sudah tahu masa lalu Hyun Jung dan Lim Hun. Hyun Jung menjawab gadis yang bersama Lim Hun sudah meninggal sejak lama. Nawe mengunci pintu bus dan membebaskan Hyun Jung. Nawe berkata ini adalah balas budinya terakhir kepada Hyun Jung. Bus berjalan dan berusaha keluar dari tempat itu. Hyun Jung keluar dengan gerinda di tangan dan menyerang anak buah Lim Hun. Pertarungan berdarah-darah. Nawe datang dengan mobil. Sebelum hidupnya berakhir, dia berharap Hyun Jung kembali bersama dengan Lim Hun. Lim Hun datang dan melihat mayat Wena. Hyun Jung sudah melarikan diri. Jaksa Choi yang juga di sana marah kepadanya karena dia telah menjanjikan Hyun Jung untuknya. Dia berbalik pergi. Dia mengatai Lim Hun, gangster sialan yang tak bisa bekerja. Jaksa Choi masih punya rencana untuk menangkap anaknya Jung Hwan terlebih dahulu agar Hyun Jung muncul. Madam Huang datang dan menasihati Hyun Jung agar memberitahu Jung Hwan tentang fakta sebenarnya, tentang siapa dirinya, agar dia keluar dari negara ini dan memulai hidup baru dengan anaknya. Hyun Jung teringat ketika dia dipisahkan dari anaknya. Pemakaman ketua Kim. Jung Hwan yang belum tahu apa-apa hadir di sana. Jaksa Kim yang kebetulan melihatnya mengatakan ayahnya dibunuh oleh sekretarisnya sendiri. Lim Hun datang menemuinya. Jung Hwan menanyakan kebenarannya kepada Lim Hun. Benarkah ayahnya dibunuh oleh Hyun Jung? Lim Hun tak menyangka Jaksa Choi mengadu domba Hyun Jung dan anaknya. Jung Hwan datang ke alamat yang diberikan Hyun Jung dengan pisau di tangan. Dia ingin tahu apa yang ada di kamar itu. Dan telepon yang ada di kamar itu berbunyi. Itu dari Hyun Jung. Agar Jung Hwan menemuinya di suatu tempat. Hyun Jung datang ke lokasi, berencana untuk membawa dan memberitahu Jung Hwan yang sebenarnya. Dia tak menyangka Jung Hwan malah menuduhnya membunuh ayahnya. Dia telah diberitahu oleh Jaksa Choi bahwa dia ingin mengambil GC Group untuk dirinya. Makanya dia membunuh ketua Kim. Jung Hwan memaki dan menanyakan kebenarannya. Ia diadu domba dengan anaknya sendiri. Hyun Jung merebut pisau dan memberitahu detail tentang kelahirannya. Dia tak ingin memberitahu seperti ini. Ini adalah kebenaran. Dia adalah ibunya. Hyun Jung menangis tak percaya dan bertanya kepada Jaksa Choi yang bersembunyi di sana. Hyun Jung kaget melihat orang ini ada di sini. Jaksa Choi tertawa. Wanita ini benar. Dia mengeluarkan senjata dan memukul Jung Hwan yang kebingungan. Jaksa Choi menyiksa dan memukuli Hyun Jung. Wanita ini memohon agar Jung Hwan dibiarkan pergi. Jaksa Choi cuma peduli sama video skandalnya. Jung Hwan mengambil pisau dan menusuk punggung Jaksa Choi. Dia melarikan diri dan keluar. Lim Hun datang dan membakar mobil Jaksa Choi. Anjing-anjingnya menyerbu ke dalam dan menyerang Jaksa Choi. Lim Hun berkata, dia akan memberikan kesempatan 1 hari kepada Hyun Jung kembali bersamanya. Hyun Jung menjawab, jika dia menolak, Lim Hun menegaskan, jika dia tak mau, dia akan membunuh Jung Hwan yang telah dia tangkap. Jaksa Choi adalah hadiah untuknya. Terserah bagaimana Hyun Jung akan menghabisi orang ini. Sementara, TV mulai memberitakan skandal video seks Jaksa Choi. Ternyata Madam Wang yang memberikan rekaman itu kepada televisi.
Jaksa Choi yang tidak mati masih memohon untuk dibebaskan. Dia akan membersihkan nama Hyunjung. Jaksa Choi salah perhitungan, berurusan dengan para gangster. Sekarang dia dalam posisi terpojok. Dia meminta ampun sambil menangis. Hyunjung menelpon Lim Hun. Dia akan datang. Lalu dia menghabisi Jaksa Choi. Lim Hun menanti kedatangan Hyunjung. Dia datang dengan taksi dan memulai balas dendamnya. Ini adalah Asabius. Hyunjung mulai menembak. Pertarungan terakhir untuk menyelamatkan anaknya. Dia tak mau tunduk kepada Lim Hun. Wanita ini melawan dengan segenap tenaganya. Walaupun dia sudah cukup tua, di masa muda dia adalah petarung utama bersama Lim Hun. Semua anak buah Lim Hun pingsan oleh gas dan banyak yang dijatuhkannya. Dengan tertatih-tatih dia masuk ke ruangan Lim Hun. Dia memohon agar Lim Hun membebaskan Jung Hwan. Lim Hun tak peduli. Tujuannya cuma satu. Hyunjung harus bersamanya. Pria ini cuma terobsesi dengan cinta pertamanya. Dia menyerahkan kotak cincin. Dia hanya membutuhkan Hyunjung. Jung Hwan adalah anak yang terpisah. Bahkan dia tak kenal siapa ibunya. Dia juga anak ketua Kim. Lim Hun akan mengampuninya. Tapi dia tak boleh bertemu lagi dengan Jung Hwan. Hyunjung memohon. Jika dia bersamanya, mereka akan hidup dengan kejahatan seperti ini terus. Dia memohon agar melepaskannya dengan Jung Hwan. Lim Hun kesal dan marah karena Hyunjung terus menolak. Hyunjung berjanji setelah dia mengamankan Jung Hwan, dia akan kembali untuk bersama Lim Hun. Lim Hun pun muak dengan semua alasan dan penolakan Hyunjung. Dia akan mengakhiri semuanya di sini dan mengambil pistolnya. Dan dia tak menyangka wanita yang sangat dicintainya menembaknya. Dia merasa sangat sakit. Dia pun memberitahukan lokasi di mana dia menyekap Jung Hwan dan menyuruh Hyunjung pergi. Sampai akhir hidupnya, cinta pertamanya tetap menolaknya. Tertawa sedih, Lim Hun memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Madam Wang diberitahu di mana lokasi mobilnya. Disitulah Jung Hwan disekap. Madam Wang membawa Jung Hwan ke pelabuhan. Dari sana Jung Hwan dan ibunya akan meninggalkan Korea. Jung Hwan sedih mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Dia pun menunggu ibunya. Sayang itu tak pernah terjadi. Hyunjung tak pernah sampai ke pelabuhan dan pergi bersama anaknya. Dia meninggal di dalam perjalanan karena kehabisan darah. Film ini berakhir sedih dan hancurlah satu kelompok gangster yang sangat berkuasa karena cinta. The end. Jangan kira hanya remaja saja yang bisa bucin. Gangster tua yang kejam juga bisa bucin karena cinta. Akibatnya, satu organisasi besar hancur karena obsesi cinta pertama. Pesannya, jangan pernah sia-siakan cinta Anda. Lebih baik mengaku sekarang, walaupun mungkin nanti kena tolak. Tetap semangat lah pokoknya. Dan semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.